Hai, oke, welcome. Selamat datang di vlog pertama gue. Kali ini yang mau gue bahas itu adalah bagaimana rasanya menjadi generasi sandwich. Ya, terdengar sangat familiar ya di telinga kalian. Apa itu generasi sandwich? Jadi, bahasa bayinya generasi sandwich itu adalah seorang bocah yang menjadi penopang kehidupan keluarga. Itulah istilahnya mah ya. Oke, biar gampangnya nggak usah pakai istilah-istilah lain lah gitu ya kan. Dan gue tuh mau menceritakan bagaimana pengalaman gue selama hampir selama 10 tahun menjadi generasi sandwich ya. Apalagi di era gempuran ekonomi yang emang sedang break yang ngebuat gue itu mesti memikirkan segala cara bagaimana untuk memenuhi passive income gue selain dari side income. Salah tuh, terbalik ya. Maksudnya itu bagaimana cara untuk bisa memenuhi income gue selain dari passive income gue. Maksudnya mungkin dari side income gitu ya kan. Sedangkan side income gue tuh cuman dari konten YouTube horor yang satunya gitu ya kan. Jadi gue buat konten horor YouTube gitu ceritanya ya kan. Berharap sih bakal ada kemajuan gitu, tapi ya nggak tahu lah. Ya namanya juga sedang berusaha gitu. Ada yang mengatakan bahwa menjadi generasi sandwich itu adalah sama saya dengan berbakti kepada orang tua. Oke, kita bisa menerima hal itu. Tapi ada beberapa hal yang dimana kita tuh nggak bisa terus-terusan ke keluarga terus. Oke, kita tuh nggak bisa terus-terusan ngasih duit ke keluarga terus ya kan. Lo tuh punya kehidupan, masa depan, dan juga suatu saat ya kan. Suatu saat lo tuh mesti nikah. Suatu saat lo tuh mesti memiliki tanggung jawab untuk kehidupan lo dan juga keluarga lo. Masa kita bakalan gini-gini aja gitu ya kan. And then when gitu ya kan. Beberapa hal yang gue pelajari menjadi seorang generasi sandwich itu adalah pinter memanajemen duit. Ya, itu dia. Pinter memanajemen duit. Kenapa bisa pinter memanajemen duit? Oke. Mungkin beberapa orang tua itu ada yang ngambil pinjaman. Lu tahu Bang Emok? Ya, seperti itu. Oke. Nah, Bang Emok ini ya yang nggak sengaja sih lah gitu ya kan, diambil sama orang tua lu untuk keperluan harian lu gitu ya kan, entah buat sekolah lu, entah buat jajan lu pada saat lu lulus sekolah dan mulai kerja, lu mulai membayar utang-utang Bang Emok tersebut. Nah itu tuh yang mesti dijauh-jauhin ya. Itu tuh mesti dijauh-jauhin tuh tabiat-tabiat seperti itu ya. Wahai orang tua di Indonesia ya, itu tuh tidak baik untuk anak Anda ya. Jadi tolong diusahakan jangan mengambil Bang Emok dan juga beberapa pinjaman syariah lainnya ya. Dan itu tuh bener-bener nyakitin banget gitu ya kan. Lu bayangin kerja sebulan dengan sorry bukan ini merendahkan, dengan gaji yang gak seberapa. Dan pada saat akhir bulan dituntut untuk membayar utang tersebut dengan bayaran yang setengah dari gaji lo. Kira-kira nyesek gak tuh? Nyesek banget pasti, sumpah kata gue mah. Ya, nyesek banget. Apalagi kalau misalkan gaji lo tuh gak seberapa. Lo tuh mesti nyari side income kemana lagi nih. Sedangkan channel kita tuh cuman ya lah gak banyak. Sekalipun ada, terbatas. Jaraknya jauh. Perlu kendaraan, perlu surat-surat yang wajib gitu ya kan, syarat-syaratnya. Aduh, ada yang bilang bahwa menjadi generasi sandwich itu adalah berbakti kepada orang tua dan juga keluarga. But bro, yang paling penting itu adalah diri lo sendiri. Sebelum keluarga lo, usahakan untuk nge-provide diri lo terlebih dahulu. Oke? Gue tuh dulu saking gak provide-nya sama diri gue sendiri ya kan, muka gue tuh jadi wah parah deh. Badan gue, kesehatan gue, muka gue itu tuh gak bener-bener terawat dengan baik. Karena apa? Karena terlalu fokus sama keluarga lo. Hingga akhirnya apa? Lu tumbang, jatuh sakit. Lu tuh kayak robot yang terus-terusan kerja, baterainya habis ya kan. Lu rehat sebentar ya kan, charger dulu itu baterainya, habis itu dimasukin lagi full time lagi. Itu yang mesti dijauhin sih ya. Gitu. As a generasi sandwich ya, banyak banget hal-hal yang gue pelajari ya gitu. Mulai dari yang pertama tadi yaitu memanajemen duit, oke? Dan
Yang kedua adalah kita tuh nahan duit bukannya pelit, tapi berusaha untuk survive ke hari esoknya. Tiba-tiba di WA sama teman, bro lu ada duit gak? Lu jangan langsung tiba-tiba, oke ini gua kasih, jangan. Oke? Lu pikirin dulu dengan baik dan matang-matang. Hari esok lu bakal dapat duit atau enggak? Kalau misalkan besok masih dapat duit, is okay deh. Tapi kalau misalkan besok nggak dapat uang, nggak dapat duit, gimana caranya? Pinjol, fakin. Dan udah gitu, jangan menye-menye. Kalau emang jadi generasi sandwich itu jangan menye-menye ya. Jangan mulai-mulai yang namanya pinjaman online, easy cash gitu, slot, anything lah yang emang mempertaruhkan segala pegangan lu itu ya demi satu tujuan egois lu. Kata gua sih itu sakit ya, sakit sumpah, sakit. Jangan sampai. Apalagi ya, sebenarnya sih banyak yang bikin gue bicarain ya. Udah 6 menit sih udah lumayan gitu. Oke, lanjut besok aja ya.